judul ininya ya, judul undang-undangnya 26 tahun 2000. Ada syarat khusus. Memang kalau menurut Roma Prinsipal itu ada 4, tapi kita hanya mengambil 2, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Kita tidak mengambil tentang kejahatan terhadap perang, dan satu lagi ada 4, tapi kita cuma agresi. Ya, satu lagi agresi. Jadi sebenarnya kalau untuk menurut Roma Prinsipal itu ada 4. Tapi kita Undang-Undang 26 hanya 2, karena memang ini yang terjadi di Indonesia, kejahatan terhadap kemanusiaan dan juga genosida. Tapi ada syarat yang khusus yang tadi Bapak sebutkan, sistematis dan meluas. Sistematis itu apa? Sistematis itu kita lihat apakah memang terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida ini didasarkan pada kebijakan yang dikeluarkan secara tadi terstruktur. Kita lihat apakah memang ada kebijakan untuk melakukan hal itu. Contoh kasus 65, kenapa dia menjadi kasus dan kemudian kita selidiki sebagai pelanggaran HAM yang berat. Karena memang dari atas itu sudah ada kebijakan yang secara struktur untuk kemudian menyebabkan terjadinya peristiwa 65. Seperti itu. Kebijakan itu apa? Bentuknya bisa peraturan, bisa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan negara atau aparat negara yang memang dari tingkat atas sampai dengan tingkat bawah. Terstrukturnya seperti itu. Jadi kalau untuk menyatakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia, apakah dia masuk ke dalam undang-undang dasar ataupun undang-undang nomor 26 ataupun tidak, 2 hal ini yang dilihat. Meluas. Apakah kemudian kejadiannya meluas? Terjadi di berbagai daerah di Indonesia misalnya. Seperti kita tahu contoh gampangnya 65. Dia mulai dari Aceh sampai dengan Papua ada peristiwa 65 Bapak. Seperti itu. Itu yang kemudian kita untuk menguji apakah sebuah pelanggaran hak asasi manusia itu bisa masuk ke dalam Undang-Undang 26 untuk kemudian diselidiki secara pro justisia oleh Komnas HAM atau tidak. Nah, dalam hal ini kasusnya Bapak bukan berarti kemudian pelanggaran HAM yang tidak termasuk dalam Undang-Undang 26 itu tidak penting, tidak seperti itu Bapak. Semua kasus pelanggaran hak asasi manusia itu kemudian memang kita tangani sesuai dengan porsinya. Porsinya seperti apa? Komnas HAM ini juga punya kewenangan, juga punya tugas dan fungsi yang diatur oleh undang-undang. Komnas HAM tidak bisa kemudian keluar dari kewenangan maupun tusi yang sudah diatur oleh undang-undang. Seperti misalnya Komnas HAM tahu bahwa memang sudah ada pelanggaran HAM-nya, sudah ada para pihaknya. Contohnya Undang-Undang 26 aja lah. Tapi Komnas HAM tidak punya kewenangan untuk mengeksekusi. Komnas HAM hanya sebagai penyelidik kalau untuk kasus yang 26. Penyidiknya siapa? Jaksa. Artinya apa? Kuasa untuk melakukan eksekusi, ngambil orang yang diduga melakukan pelanggaran HAM tidak pada Komnas HAM. Seperti itu. Jadi mungkin Bapak tadi sudah membaca ya undang-undangnya, mungkin bisa lebih dibaca lagi gitu kan, coba dilihat lagi perbedaan antara Undang-Undang 39 dengan Undang-Undang 26. Nah, terkait dengan kasus yang seperti ini yang Bapak dan Ibu sampaikan, tadi tanyakan, bisa nggak sih kemudian polisinya yang melakukan hal itu tuh bisa ditindak atau tidak? Seperti itu. Sekali lagi kami sampaikan bahwa memang dalam undang-undang baik 39 maupun 26, Komnas HAM tidak mempunyai kewenangan eksekutorial, tidak punya kewenangan eksekutorial. Artinya apa? Komnas HAM tidak bisa melakukan penahanan atau tidak bisa kemudian melakukan penangkapan karena tidak sampai di situ kewenangannya Komnas HAM.